Silakan. Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat, ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan Tibu Daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Diceritakan, sang anak dari Kalawadana, yang mana sang anak perempuannya memberitahukan serta juga kakaknya juga sama memberitahukan akan, sang sahabat dari ayahnya itu, adalah orang yang biadab, dan akhirnya sang Kalawadana, itu akan melawan jikalau dia seperti itu, dan sang anak perempuannya itu mendengar langkah kaki dari orang tersebut, di luar dan mempersiapkan akan segala sesuatunya untuk bertarung hingga pada akhirnya, sang Kalwadana pun langsung bersiaga jua hingga pada akhirnya mereka pun bertarung dengan sengitnya dentingan senjata pun mengudara, hingga pada akhirnya sang Kalwadana dan anak-anaknya itu dikalahkan dilumpuhkan oleh sang anak buah dari pendekar 8 lengan. Kalau apa yang dikatakan Gundik Sudamani itu benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwa Sudamani? Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun, Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Sudamani! Ini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalawadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalawadana. Iblis busuk! Durjana! Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Ikat mereka dan masukkan dalam bilikku. Setelah mengalahkan mereka, Kalwadana itu langsung untuk dipenjarakan, hingga pada akhirnya sang Kalwadana itu menyumpah akan diri dari sang pendekar 8 lengan itu dengan kata-kata yang kasar hingga pada akhirnya, sang pendekar 8 lengan itu langsung untuk tidak memperdulikannya. Sang pendekar 8 lengan itu ketika sudah memenjarakan Kalawadana itu langsung untuk ke kamar kakak beradik yang disekap tangannya dengan tali dan diikat oleh sang anak buah dari Sudamani yang mana ia pun langsung untuk memberikan akan reaksinya kepada Samge putra-putri dari anak Kalawadana itu, hingga pada akhirnya menyuruh pembantunya melakukan sesuatu untuk meramu obat yang akan datang untuk mengambil tulang sumsum dari anak-anak Kalawadana itu. Mengenal itu sang pendekar 8 lengan itu, hingga pada akhirnya terjadi sesuatu pada mereka hingga pada akhirnya terjadi sesuatu pada sang putra-putri Kalawadana itu, telah hilang diculik orang, dan sang pembantu atau gundik dari mereka itu, memberitahukan ada orang yang menculiknya hingga marahlah akan sang Sudamani, dan murkanya pun menjadi-jadi.
Sudah siap? Sudah, Kang. Oh. Kalau sudah siap, panggil aku. Aku ingin sambutan yang indah dari gadis itu. Buatkan ramuan untuk gadis itu, biar semakin ganas, Pucut. Kalau untukku, cukup kau buat saja anak menjangan. Dan ramuan umbi hitam. Baik, Guru. Ini ramuannya, Guru. Bagus. Tambahkan lada hitam, ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil, ya. Ada apa ini? Ada apa? Mana mereka? Kakang, ada bayangan hitam menyelinap dan membawa 2 orang tawanan itu, Kakang. Jahanam! Tidak akan kuampuni perbuatan ini. Ternyata Terima kasih, Paman Dambekis. ada 2 orang yang sedang di sana yang bernama lengkap adalah Nila Saroya dan Kidar Pasyura pun, yang menyelamatkan itu. Hal ini sang pria mitra dan Lokahita merasakan akan keselamatannya, hingga pada akhirnya mereka pun bertanya, kenapa Ua mau mengejarnya. Kemudian ia mengingat akan masa lalunya yang begitu tragis kepada sang Nila Saroya, hingga mereka pun pergi dari sana dan sekali lagi mereka berterima kasih kepada sang mereka berdua. Hingga akhirnya mereka pun pergi dengan tanpa sepatah kata pun, hingga pada akhirnya pria mitra itu ingin mencoba mengikuti mereka dan akhirnya mereka akan membalas kebaikan dari sang Nila Saroya dan Darpasyura. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan si tua bangka itu menambah kekuatannya. Si Durjana sudah mani. Masih punya hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa, Iya, Nyai. kita kembali dulu ke padepokan. Baik, Nyai. Kelihatannya, kedua pendekar itu sama anehnya dengan si 8 lengan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau
dijadikan selir oleh Bandu tua itu. Kita harus cepat pergi, Kakang. Kalau perlu, kita cari tempat Paman Paronwaja dan kita ceritakan semua kejadian ini. Sebaiknya kita ke tempat lain, Adi. Kemana saja? Kamu ingat, kita ke Padepokan Tua Bangka Sudamani karena Bopo kesal sama Paman Paronwaja. Lebih baik kita ke tempat lain saja. Ayo. Goblok kalian semua! Mata kalian taruh di mana? Sampai orang luar bisa menerobos rumahku? Di mana? Tadi saya melihat sendiri ada orang berpakaian hitam-hitam di belakang rumah, Guru. Iya, Guru. Betul, Guru. Saya pikir kawan kita sendiri, Guru. Siapa yang suruh mikir? Tugas kamu menjaga. Iya. Di padepokannya sang pendekar 8 lengan, atau Sidamanik mengamuk dengan hebatnya hingga pada akhirnya sang empu menghempaskan semua yang ada di depannya hingga pada akhirnya, sang empu itu menyuruh anak buahnya untuk melihat akan Kalawadana dan di sanalah mereka bertanya tentang putra-putrinya. Ia tidak membebaskannya, dikarenakan ia masih dalam keadaan di penjara, hingga pada akhirnya sang Kalawadana itu menjelek-jelekkan akan perangainya, hingga pada akhirnya sang anak buahnya itu pergi dari sana dan juga sang pendekar 8 lengan itu, langsung untuk menumpahkan kekesalannya dengan menghamburkan akan sesuatu yang ia kesali. Di padepokannya karena ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Hei, mau apa? Bilang sama guru kalian. Dia lebih busuk dari Dendawa. Iya. Apa? Iya. Membalas kebaikanku dengan perlakuan seperti ini. Ayo. Di kerajaan Malwapati sang Prabu Angling Dharma mengadakan akan pesta pernikahannya dengan Dewi Ayu Sakarwangi yang mana Dewi Ayu Sakarwangi telah dipersunting dengan sang Prabu Angling Dharma, hingga para rakyat menyambut dengan sukaria dan bahagia. Tidak lama kemudian siluman serigala sedang berjalan di sana hingga pada akhirnya mereka pun membuat akan rencana untuk menjatuhkan akedikjayaan kerajaan Malwapati itu, dan merencanakan sesuatu di goa tempat mereka tinggal, yakni Goa Serigala. Kurang ajar. Ternyata pendekar tampan itu adalah seorang raja. Kantil! Cempaka! Ada apa, Yunda? Yunda, Ternyata laki-laki yang telah mempermalukan kita tempo hari adalah seorang raja. Aku baru saja melihat dia.
Raja? Pantas bau badannya wangi. Ya, dia Prabu di Malwapati. Rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Yunda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Harus mati. Tidak mungkin aku bisa menuntut Gusti Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan Gusti Ratu Sekarwangi. Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Ketika Galuh Parwati sedang berada di tempat Malwapati, sang permaisuri raja mulai mencemaskan akan Galuh Parwati yang mana Faku Parwati itu akhir-akhir ini murung dan lagi samge Galuh Parwati itu sedang berada di taman bunga. Kemudian ia dan sang Prabu Angling Dharma pun menghampiri akan Galuh Parwati yang sedang murung. Hingga pada akhir Mia Samge Prabu menanyai Galuh Parwati yang sedang murung. Hingga pada akhirnya sang Galuh pun menceritakan semuanya. Hingga pada saatnya sang Galuh pun langsung untuk menyatakan dirinya tidak betah berada di Malwapati. Karena ini bukan gatanya. Hingga pada akhirnya sang Prabu Malwapari itu menjadikan dengan dirinya dan menjadikan kebijaksanaannya untuk Galuh melanggengkan akan langkah kakinya kemanapun ia pergi. Hingga sang Galuh pun mengiyakannya. Yang membuat dia teringat sesuatu yang barangkali sangat memukul perasaannya. Kalau tidak salah, saya telah bercerita bagaimana saya mendengar percakapan Nila Saroya dengan Darpasyura yang melarikan diri dari padepokan ayahnya. Mungkin persoalannya itu, Kanda Prabu. Galuh, kata Bibi Emban, dari pagi kamu belum makan? Dari kemarin, hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya, Lu? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu? Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu? Kamu ini ada-ada saja, Lu. Maaf, Gusti. Hamba mau menuntut pertanggungjawaban Gusti Prabu. Apa ada kesalahan yang kulakukan kepadamu selama ini, Lu? Gusti Prabu telah menyebabkan keluarga saya dan juga Padepokan Sugaluh menjadi hancur berantakan. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya? Apalagi padepokannya. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa perempuan jahat itu ke padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya. Dia telah mencuri pusaka dan kitab dari Padepokan Sugaluh. Setelah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari padepokan. Kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Hamba menjadi sebatang kara tanpa tahu apakah Bopo dan Biung hamba masih hidup atau sudah mati. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan 12 saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar.
Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun Petak yang ada di pegunungan Kendeng lereng utara. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan sebagai murid Sugalu, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri tinggal di Kaputren. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini, Gusti Prabu. Kehidupan yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. Apalagi, hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang Bapak Empu juga biung hamba. Jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi, hamba ingin berkelana. Hamba juga ingin mencari Kakang Suliwa. Iya, Suliwa. Kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari biung Setiawati ke Pulau Momongan. Bahkan pulau itu telah kami taklukkan. Demang Kalapati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib biung. Sesudah itu, kami kembali ke Sugalu. Tapi padepokan sudah hancur. Kemudian, hamba berpisah dengan Kakang Suliwa. Hamba menemui Gusti Prabu. Dan Kakang Suliwa mencari Bopo dan biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah bulat, aku tidak bisa menahanmu, Lu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik, Gusti Prabu, Gusti Dewi. Kamu harus selalu membersihkan kandang si Jalu. Supaya si Jalu tidak sakit karena kandangnya kotor. Jangan khawatir, Guru. Tiap pagi dan sore, kandangnya selalu saya cuci. Dan juga kandang-kandang jago guru yang lainnya. Si Jalu sudah ditawar Gusti Adipati. 2 ringgit emas. Wah, bisa buat beli kuda 10 ekor, Guru. Aku akan menyebarkan uang itu bagi siapa saja yang bisa mencarikan aku gadis kembar berkulit putih yang lahir pada Wuku Landep. Wah, 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 wah. Memang wah. Dan untuk orang tua gadis itu akan aku berikan 2 lagi ringgit emas.
Ketika dalam perjalanan Sang Galuh Parwati singgah di suatu desa yang mana ia keroncongan, hingga pada akhirnya Sang Galuh Parwati bertemu dengan seorang pemuda yang ternyata bernama Aditya, hingga pada akhirnya mereka berkenalan di pantai tersebut, dan juga sang putri dari Emou Mahashira itu memperkenalkan dirinya, dan lucunya Samge Galuh Parwati itulah yang mentraktirnya hingga pada akhirnya mereka pun memulai akad petualangannya ke suatu negeri yang bernama Negeri Kembang Jenar, yang pada akhirnya Sang Galuh pun menyetujuinya, sambil makan makanan mereka sendiri-sendiri. Maaf Nini, silahkan duduk. Silahkan. Kelihatannya Nini keberatan duduk dengan saya. Ah, sudahlah. Pelayan. Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. Hah? Kalau tidak salah, di sana ada padepokan. Pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara. Beliau guru saya, kenalkan. Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyeberang, mencari pengalaman. Tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri? Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Mau makan apa, Denayu? Iya, tolong buatkan bawal panggang dan sambal belacan, pakai rawit dan asam jawa. Iya, akan saya sediakan. Kalau Aden? Sama dengan dia, Bu. Iya. Saya tidak bawa uang. Lalu kenapa berani masuk sini? Kenapa pesan makanan? Tadinya saya cuma meminta air minum. Saya sudah bawa bekal, jenang kelapa. Kali ini biar aku yang bayar. Terima kasih sebelumnya. Maaf, kalau boleh tahu, Nini datang dari mana? Sekali lagi, saya Galuh Parwati. Dari Padepokan Sugaluh. Saya putri Empu Mahashura. Guru saya sering menceritakan tentang Bapak Nini. Maaf atas kelancangan saya di luar tadi. Saya sangat senang berkenalan dengan Nini. Kamu sudah tahu siapa yang akan kamu hadapi di Kembang Jenar? Nini sendiri mau kemana? Panggil saja namaku Galuh. Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan Nini. Iya. Memang lebih enak. Galuh. Nama kamu bagus. Tidak usah memuji. Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal-usulku, Ditya? Iya. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya, Galuh. Ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Begini. Kalau kamu mau, kita bisa bergabung. Kamu tahu Kembang Jenar, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup menarik. Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Siap, Ibu. Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik. Dia sebenarnya Denawa yang berwajah manusia. Kamu berani? Berani. Kita berangkat. Ayo, Kakak. Apa tidak sebaiknya Nyai minta izin dulu kepada ayah Nyai? Saya dengar Empu Ranggasuli sedang sakit keras. Ini urusan saya dengan Sudamani. Bukan persoalan perguruan Halimun Petak. Saya tidak suka para tetua akan merecoki urusan ini. Kita berangkat sekarang.
Jalu. Jalu. Bajul buntung. Lamot. Uyun. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Kakak! 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 Ada apa ini? Kenapa menangis? Ada apa? Apa? Kambingku yang paling kusayang mati. Kemarin, goblok! Ya!